Ustaz, siapa yang harus dibela? Seorang suami jika ibunya salah, istrinya apa ibunya? Kalau anak laki-laki membela ibunya, bagaimana dengan ibu yang tidak punya anak? Siapa yang akan membela dia? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ibu kandung menyuruh kita buat dosa, kita jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau mereka memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma, jangan ikut. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ibu, ini yang ibu sampaikan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kamu jangan ceramahin saya, bla 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 bla. Tetap bergaul dengan baik, jangan putuskan silaturahim dengan ibu. Kalau ibunya dekat dengan Allah, anaknya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu makin dekat. Istrinya dekat dengan Allah, ibunya dekat dengan Allah, mereka akan ketemu dekat. Tapi kalau jauh dari Allah, jalan masing-masing, nggak akan ketemu. Kalau saling mendekati, dia akan dekat. Prinsipnya tidak ada ketaatan kepada manusia yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Taat kepada istri tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada suami tidak boleh kalau menyebabkan maksiat pada Allah. Taat kepada ibu tidak boleh kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Tapi caranya dengan santun, dengan sopan, dengan adab, toto kromo, lemah lembut, budi bahasa, akhlakul karimah, etika dan moral. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang resen. Silakan Ibu Aidani, bisa di open mic. Ibu Aidani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten yang banyak, saya lagi safar untuk menuju Gunung Kawi. Saya ada pertanyaan untuk Bunda terkait dengan Bapak Ibu atau keluarga yang memiliki 3 putri. Saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa orang tua yang memiliki 3 orang putri itu lebih memiliki kesempatan untuk dimasukkan di dalam surga. Begitu juga dengan 2 perempuan. Nah, untuk ini bagaimana Ustaz? Apakah berlaku untuk perempuan saja ataukah dengan putra-putra yang komposisinya beda-beda, ada yang 2 perempuan, 1 laki-laki ataupun 3 anak laki-laki? Pertanyaan yang kedua adalah untuk memandikan jenazah seorang bapak ataupun ibu kita, sebaiknya putranya yang berbeda jenis kelamin menikah boleh memandikan atau tidak? Matur suwun sangat Ustaz, pangapunten mengganggu suara yang di perjalanan kami. Semoga sehat berkah selalu untuk Ustadz Abdul Somad dan panitia IASI, juga untuk semua jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, dapat surga. Bagaimana kalau anaknya laki-laki? Bagaimana kalau anaknya campur laki-laki dan perempuan? Hadis ini tentang perempuan karena anak perempuan dilecehkan, ditanam, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Jadi mana hadis ini? Sedangkan anak perempuan yang rendah saja kalau kau jaga dapat surga, apalagi kalau anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang katanya remeh, temeh, rendah, hina, itu kalau kau jaga masuk surga, apalagi kalau anak laki-laki.
Jadi anak laki-laki bukan berarti tidak masuk surga, apalagi anak laki-laki. Kemudian tentang apa tadi, lupa. Memandikan, Ustaz, memandikan ibu atau bapak jenazah yang telah meninggal. Saya pernah mendengar tidak boleh memandikan putranya yang jenis kelamin yang berbeda. Tetapi di lain kesempatan saya pernah mendengar boleh putranya yang laki-laki memandikan yang perempuan. Monggo, Bunda. Yang memandikan jenazah Nabi itu Sayyidina Ali. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali saudara sewali, ayah Nabi dengan ayah Ali. Abbas paman Nabi. Fadl Abbas anak paman Nabi. Kenapa tidak Fatimah? Sayyidatuna Fatimah. Kenapa tidak Sayyidatuna Aisyah? Itu menunjukkan laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Jadi anak laki-laki memandikan bapaknya, anak perempuan mandikan ibunya. Kalau ibunya nggak punya anak perempuan, mantunya cari menantu yang solihah. Anak nggak ada, menantu nggak ada, penyelenggara jenazah. Makanya kita mesti memperhatikan penyelenggara jenazah. Prinsipnya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, kecuali pada saat darurat, emergensi, nggak ada sama sekali yang bisa, itu baru boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini lagi yang via resen dulu, buku banyak sekali. Silakan di open mic Ibu Alzea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Abdul Somad, saya mau menanyakan, ini ada saudara saya, beliau itu sudah menikah dengan suaminya itu Katolik, tetapi waktu menikah itu sudah masuk mu'alaf, sudah dikaruniai anak, tetapi ibunya suami belum tahu kalau mereka sudah menikah, anaknya sudah menikah, karena ibunya masih Katolik. Pertimbangan kalau misalkan tahu nggak bakal dibolehin, nggak direstuin. Dan hari kemarin baru ngomong ke ibunya kalau sudah menikah, tapi ngomong kalau tetap Katolik, nggak masuk Islam. Akhirnya ibunya mau, ibunya bilang, oke, kalau gitu taunya berarti kan nikahnya Katolik sama Islam. Sekarang saudara saya diminta untuk pemberkatan di gereja. Itu gimana ya Ustadz ya? Apa maksudnya saudara saya menolak, cuma kata suaminya diiyain aja. Jadi saya itu diminta pendapat, jadi saya bingung, saya harus gimana kalau menasihati beliau, Ustadz. Terima kasih. Satu, bohong. Ra'suz zunub al-kadhib, induk dari segala bohong, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi 100 bohong. Pertama, bohong nggak masuk Islam. Udah bohong, ternyata masuk Islam. Karena ibunya nggak tahu anaknya Islam, minta pemberkatan. Bohong 2. Nanti kalau anak lahir cucu mau minta baptis, bohong 3. Nanti pas acara hari besar sebutkanlah kebenaran walaupun menyakitkan. Ibu, saya akan melanjutkan kehidupan saya. Saya akan masuk Islam. Walaupun ini menyakitkan bagi ibu, maafkan saya, tapi inilah perjuangan cinta saya. Karena kalau satu bohong akan bohong terus. Bohong. Iya kalau umur panjang, kalau umur pendek mati. Istrinya bilang Islam, ibunya bilang enggak. Itu jenazah jadi rebutan. Anak nanti bingung lagi. Jangan bohong. Jujur saja.
Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita bacakan dengan via chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. memiliki trauma dengan mertua. Saya merasa tertekan dan tidak nyaman. Bahkan hanya berpikir kalau saya baru akan bertemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah sangat tua. Saya paham mereka tidak akan bisa terlalu menyakiti saya lagi. Tapi rasa trauma itu sulit dihilangkan. Bagaimana mengatasi hal ini Ustaz? Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat hajat, bawalah makanan yang sudah dimasak, bawakan kain sarung, bawakan mukena, bawakan bukaan puasa, datanglah. Assalamualaikum ibu bapak mertua, ini makanan buka puasa, ini kain sarung untuk sholat, ini mukena. Kita urus saja urusan kita, urusan dia serahkan pada Allah. Dicicipinya makanan gak enak, kain sarungnya jelek, bajunya murahan, itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Ada ibadah keluar darah, mati syahid. Ada ibadah keluar keringat, tawaf sa'i. Ada ibadah keluar uang, infak zakat sodakoh. Ada ibadah yang gak keluar apa-apa, sabar. Sabar, sabar. Itulah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz yang via chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika anak perempuan SMP dekat dengan temannya laki-laki, sudah diberitahu dalam agama tidak boleh bilangnya iya, tapi ternyata masih chattingnya diam-diam. Nah, bagaimana yang harus saya lakukan Ustaz? Saya punya keponakan perempuan, saya nggak sanggup menjaganya. Saya ustadz, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Saya sadar dengan kelemahan saya. Ponakan saya laki-laki, perempuan, wajib mondok. Saya nggak sanggup mengontrol handphonenya, saya nggak sanggup mengontrol laptopnya, apa yang dia tonton, nggak sanggup. Anak saya nanti kalau tamat SD mondok. Kemarin buka puasa saya bawa ke pondok, saya suruh jalan-jalan, lihat kamarnya, lihat dapurnya. Berawal dari jalan-jalan, nanti suka, lalu dia mondok. Saya nggak bisa menjaga kalau di rumah. Wallahu a'lam. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya beberapa kali ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Namun karena anak saya selalu urung, karena jika sekolah lagi pasti tidak bisa fokus mengurus anak. Tapi banyak yang menyayangkan sehingga saya sering goyah. Adakah nasihat untuk saya Ustaz, bagaimana baiknya? Pertama, kita mesti punya pendirian, jangan seperti baling-baling di atas bukit mengikut arah angin. Teman ngasih motivasi, semangat. Lihat anak down. Gak bisa begitu. Perempuan itu prioritasnya anak. Anak tidak bisa dibayar pakai titel profesor doktor. Anak tidak bisa dibayar dengan SPPD, uang tunjangan. Anak tidak bisa dibayar pakai sertifikat. Anak hanya bisa dengan kasih sayang pendidikan. Anak dulu, prioritas anak. Nanti anak sudah 3, 4, 5 tahun SD, lanjutkan kuliah. Istri Ustaz Somad kuliah, ya. Bagaimana dengan anak? Ada yang jaga. Dia masuk kuliah pagi, sore sampai malam dengan anak. Kalau bisa ngatur waktu dengan baik, lanjutkan. Kalau mesti meninggalkan luar kota segala macam,
Prioritaskan anak skala prioritas. Nanti anak sudah agak cukup mampu mandiri, lanjutkan kuliah. Kalau kuliah gagal bisa diperbaiki. Kalau anak gagal nggak bisa di-delete. Skripsi tesis gagal bisa tulis ulang. Kalau anak gagal nggak bisa dibentuk ulang. Wallahu a'lam. Insyaallah, tabarakallah. Sekarang yang via resen ini sudah ada Ibu Tina Adriani. Silakan di open mic, open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, titipan dari seorang sahabat. Yang pertama yang ingin dia tanyakan adalah, jika sebuah pernikahan siri, kemudian suami selama beberapa bulan tidak memberikan nafkah, apakah dengan sendirinya pernikahan itu terputus, maksudnya sudah jadi talak atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga teman saya ini memang sudah terjadi seperti kesenjangan atau beberapa perselisihan. Nah, di suatu waktu mereka kemudian berselisih pendapat, kemudian istrinya tuh bilang begini, kalau seperti ini terus saya nggak kuat, saya minta pisah saja. Di saat itu juga sang suami langsung menjawab, iya, baik, besok subuh saya keluar dari rumah. Nah, dalam situasi seperti itu tidak ada lagi pembicaraan apapun, suaminya besok pagi langsung keluar dari rumah. Apakah situasi tersebut sudah jatuh hulu atau belum, Ustaz? Demikian, terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan seluruh panitia sehat-sehat. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin, menyakiti fisik, istri bisa mengadu ke hakim. Lalu hakim menjatuhkan talak satu. Itu namanya sirat ta'liq yang dibaca oleh suami. Masalahnya nikahnya tidak tercatat di KUA, sehingga istri tidak bisa mengadu ke pengadilan. Itulah maka saya selalu katakan, jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Masalahnya banyak. Nanti kalau suami mati, istri tidak bisa menuntut warisan. Istri yang lain tidak mau memberi karena tidak ada surat. Penisbatan anak bermasalah untuk akte dan lain-lain. Kalau suaminya nakal, istri tidak bisa menuntut. Nah, ini kejadian. Bagaimana solusinya? Solusinya suami itu dipanggil oleh wali. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, adik, kakak laki-laki, adik laki-laki ayah, kakak laki-laki. Panggil wali. Wali suruh panggil laki-laki ini, suruh dia jatuhkan talak. Itu satu-satunya cara, jatuhkan talak. Lalu kemudian setelah 3 bulan bisa menikah dengan orang lain. Kita pisah saja, kata perempuan. Laki-laki itu keluar. Apakah jatuh talak? Tidak jatuh talak kalau laki-laki itu tidak ada niat cerai. Kalau dia keluar, dia katakan, saya keluar. Tanya dulu niatnya apa. Kalau dia bilang niat cerai, jatuh talak 1. Kalau dia tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Apakah jatuh khulu? Tidak. Tidak jatuh khulu. Karena khulu itu perempuan yang menggugat. Maka laki-laki suaminya itu mesti ditanya lagi, apa niatmu waktu keluar kemarin? Kalau dia bilang saya niatnya talak, jatuh talak 1. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dilanjut dengan Ibu Diah Didi, silakan open mic Ibu Diah.
Baik, kita pending dulu. Ini ada di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur suami saya dan adik-adiknya laki-laki itu kemarin memandikan jenazah ibunya ditemani dengan ibu-ibu pengurus kematian. Pada saat itu saya dan anak masih dalam perjalanan. Terima kasih Ustaz. Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku ma akhta'a, kalau dia tersilap, tersalah, au nasiya, atau terlupa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Ini adalah lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan suami agar suami paham batasan pertemanan dengan rekan kantor wanitanya? Karena suami selalu beralasan kalau mereka sudah seperti saudara dan dulu selalu membantu suami bahkan sebelum suami menikah dengan saya. Sedangkan menurut saya tidak pantas jika rekan kerja wanitanya yang juga sudah bersuami sampai kelewat batas menghubungi suami saya malam-malam untuk minta diisi bobek dan lain sebagainya. Saya sudah pernah mengingatkan, malah suami tidak terima, malah marah-marah dan menuduh saya yang over dan lain-lain. Mohon sarannya Ustaz, jazakumullah. Wali ibu, ayah, kakek, kakak ayah, adik ayah, kakak ibu, adik, supaya memanggil suami. Wali itu bukan cuma waktu akad nikah. Wali itu bertanggung jawab dalam semua hal. Wali memanggil, menasihati suami bahwa kamu laki-laki tidak mahram, jangan bergaul berlebihan. Suami yang tidak sholat itu bukan dinasihati istri, karena laki-laki itu dia ada superior, merasa hebat, merasa lebih berkuasa. Ketika dinasihati, egonya naik. Yang menasihati suami adalah keluarga. Keluarga memanggil ustadz. Ustadz jelaskan batasan-batasan. Perempuan sangat sakit hatinya, jangankan mengetahui suaminya punya pertemanan, say hello pun dia akan sakit, rasa cemburu perempuan. Ada beberapa hal yang laki-laki tidak boleh bercanda, di antaranya bercanda tentang masalah perempuan, karena perempuan amat sangat sensitif, apalagi sampai menelpon malam-malam dan lain sebagainya. Maka laki-laki perlu faham. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz, mengenai Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya, apakah doa ibu sambung juga bisa berpengaruh untuk anak-anak sambung? Ibu sambung sama seperti ibu kandung. Wuduknya dalam mazhab Syafi'i tidak batal dengan anak sambung. Ibu sambung haram menikah dengan anak sambung kalau bapaknya mati atau bercerai. Mahram mu'abbad namanya, mahram sampai hari kiamat. Tidak boleh anak menikahi ibu sambung walaupun bapaknya sudah mati atau bercerai. Jadi mereka seperti ibu dan anak. Bedanya, ibu kandung melahirkan dari rahim, ibu sambung melahirkan dari hati. Walaupun kalian bukan lahir dari rahimnya, tapi kalian keluar dari hati kasih sayangnya. Doakan mereka, dan ibu sambung pun doakan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan 09.30. Ayah bunda sekalian, itu tadi penyampaian daripada materi, dan juga ada seksi tanya jawab yang luar biasa, pertanyaan maupun jawabannya. Nah sekarang bagi ayah bunda sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal maskur. An-nisa imadul bilad, kata-kata hikmah, perempuan itu tiang negara. Kalau mau Indonesia baik, buatlah wanita baik, anak-anak perempuan baik. Kalau perempuan dibiarkan rusak, negara ini hancur. Mudah-mudahan Allah menjaga perempuan-perempuan, wanita-wanita, menjaga Indonesia.